お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, yang mana pada chapter 18 bagian pertama kita diperlihatkan dengan masa lalu kelam yang dialami oleh Soya Azashiro. Dan di bagian akhir chapter kita juga ditunjukkan dengan Azashiro yang saat itu telah sampai di dalam Garganta, tempat di mana Zaraki dan Chien tengah terlibat pertarungan. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Saat ini di kota Karakura, di mana para pasukan divisi 11 baru saja menyelesaikan pertarungannya dengan para Gigai. Saat itu, demi menghindari kecurigaan di kalangan manusia, Ikkaku dan Yumichika memutuskan untuk membawa tubuh Gigai ke kediaman Urahara. Karena bagaimanapun, semua Gigai tersebut merupakan benda fisik yang bisa dilihat oleh manusia. Akan sangat menggegerkan jika semuanya tetap dibiarkan tergeletak di jalanan. Tapi karena Urahara sedang tidak berada di toko, mereka berdua pun akhirnya menitipkan Gigai tersebut kepada Tessai Sukabisi. Kita berpindah pada apa yang tengah terjadi di dalam Garganta. Saat itu Azashiro baru saja terpukau akan reaksi dahsyat yang dilepaskan oleh Zaraki. Dari sini akhirnya Azashiro menyadari bahwa perkataan Aizen waktu itu bukanlah bualan semata. Dan kini melihat situasi yang di luar perkiraannya, Azashiro pun mulai terlihat kesal. Seakan tidak ingin tinggal diam, dia lalu menyiapkan sebuah serangan ke arah Zaraki yang saat itu tengah bertarung dengan Chien. Tidak tanggung-tanggung, dengan kemampuannya, Azashiro langsung membawa sebuah helikopter tempur ke dalam Garganta untuk menembaki mereka berdua. Dan tak hanya itu saja, dari belakang Azashiro, saat itu juga muncul beberapa Gigai yang tengah bersiap menembakkan beberapa Kido. Di sisi lain, akibat mendapat serangan tak terduga dari Azashiro ini, pertarungan antara Zaraki dan Chien pun akhirnya menjadi terganggu. Mereka berdua kini terpaksa harus menunda pertarungan karena sibuk menghindari tembakan roket yang dilancarkan Azashiro. Sementara itu, di tengah kekacauan ini, Don Kanonji, Ishida, serta Roka yang juga berada di sana tampaknya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menolong para Pikaro. Dengan sangat sigap, mereka pun lalu diam-diam melesat mendekati Chien hingga akhirnya berhasil membawa para Pikaro kabur. Di sisi lain, aksi mengejutkan dari kelompok Don Kanonji ini rupanya membuat kekacauan di sana sempat terhenti. Baik Chien, Zaraki maupun Azashiro, ketiganya sama-sama terkejut dengan kehadiran mobil Don Kanonji yang datang secara tiba-tiba. Terutama Chien yang saat itu begitu terkejut melihat keberadaan Roka ada di sana. Bahkan seakan prioritasnya teralihkan, Chien pun dengan cepat langsung mengejar Roka tanpa mempedulikan pertarungan yang saat itu dia jalani. Sementara Zaraki yang melihat Chien pergi lantas berupaya mengejar. Namun helikopter milik Azashiro saat itu mulai kembali menembakinya seolah ingin mengajak Zaraki bertempur 1 lawan 1. Masih di dalam Garganta, mobil Don Kanonji yang tengah berusaha kabur kini telah memiliki penumpang baru, yakni 5 orang Pikaro yang berhasil mereka selamatkan. Terpantau para Pikaro ini masih dalam keadaan pingsan. Belum bisa dipastikan jika kelima Pikaro ini terbangun apakah mereka akan menjadi musuh ataukah kawan. Tapi yang jelas yang saat ini kelompok Don Kanonji perlu pikirkan adalah bagaimana cara melarikan diri dari Chien. Karena diketahui kalau Chien saat itu tengah mengejar mobil mereka. Bahkan beberapa Zero telah coba Chien lesatkan meski belum ada satupun yang tepat sasaran. Sementara itu, Roka yang tahu kalau Chien hanya mengincar dirinya lantas memutuskan untuk berpisah dengan Don Kanonji. Dia sepertinya tidak ingin membuat Don Kanonji dan Ishida terlibat lebih jauh ke dalam masalahnya. Kemudian tanpa berpikir panjang, sambil keluar dari mobil, Roka pun membuka sebuah gerbang dan mengirimkan mobil Don Kanonji ke dunia manusia. Dan kini, karena keputusan Roka tersebut, mobil Don Kanonji pun tiba di dunia manusia, tepatnya di atap sebuah rumah sakit, tempat di mana Don Kanonji pertama kali bertemu dengan Roka.
Saat itu Don Kanonji begitu sedih melihat Roka yang memilih untuk bertarung sendirian. Seakan semangat pahlawannya masih membara, dia pun dengan tulus meminta kepada Ishida untuk membantunya kembali ke dalam Garganta. Mendengar permintaan Don Kanonji yang begitu berharap, Ishida pun mau tidak mau mengiyakan permintaan tersebut. Terlebih tindakan ini juga dia ambil demi memastikan agar kekuatan Roka tidak jatuh ke tangan yang salah. Lalu di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba saja para Pikaro yang tadi tengah terlelap di kursi belakang telah mampu bangkit kembali. Dilihat dari tingkahnya itu, mereka nampaknya menyadari bahwa Don Kanonji lah yang telah menyelamatkan mereka dari genggaman Chien. Tapi tanpa berterima kasih sama sekali, para Pikaro ini malah langsung pergi meninggalkan Don Kanonji. Di sisi lain, Ishida yang melihat para Pikaro pergi, sontak mencoba mengejar mereka. Dia sepertinya terpikirkan untuk meminta bantuan Pikaro dalam upaya membuka gerbang Garganta. Sambil melompat ke udara, dia lalu pergi dan menyuruh Don Kanonji untuk tetap berjaga-jaga di sekitar sana. Kita kembali lagi ke dalam Garganta, tempat di mana Roka yang kini sendirian tengah diburu oleh Chien. Saat itu seakan muak bermain kejar-kejaran terus, Roka akhirnya memutuskan untuk segera mengakhiri urusannya dengan Chien melalui sebuah pertempuran. Dan tanpa menunggu waktu lama, dia pun langsung membuka gerbang menuju Hoikomundo untuk menyelesaikan urusannya di sana. Singkat cerita, kini di Hoikomundo, tepatnya di Las Noches, Roka dan Chien tengah saling berhadapan satu sama lain. Dan tanpa banyak basa-basi, Chien yang saat itu sudah sangat kesal dengan Roka langsung memulai pertempuran dengan menembakkan sebuah sero. Beruntung Roka yang melihat serangan dadakan itu mampu menghindar secara refleks. Seakan tidak ingin kalah, Roka pun menyerang balik Chien menggunakan teknik tiruan milik Dordoni dan Shirushi. Sedikit informasi kalau Roka ini memiliki kemampuan untuk meniru teknik milik orang lain. Hal ini dapat dia lakukan berkat benang-benang negationnya yang mampu mengumpulkan berbagai informasi. Dan saat ini untuk lebih meningkatkan kemampuannya tersebut, Roka secara mengejutkan mulai melepaskan mode resurrectionnya, yang mana secara seketika muncul 4 buah lengan laba-laba di punggungnya, serta sebuah kain yang muncul menggantikan topengnya. Di sisi lain, Chien yang terkejut dengan keberanian Roka saat itu sontak menjadi semakin kesal. Dengan penuh emosi, dia pun kembali menembakkan sero ke arah Roka. Tapi Roka yang melihat hal itu lagi-lagi mampu menghindari serangan tersebut menggunakan kemampuan Gamelos Sonido milik Zomari. Sambil menghela nafas, dia lalu berusaha mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Chien. Karena bagaimanapun ini merupakan pertarungan pertamanya sejak 250 tahun yang lalu. Kemudian seakan telah menemukan cara, Roka pun lalu menyebarkan benang-benangnya ke segala penjuru Hoikomundo. Hal ini dilakukan untuk mencari informasi mengenai berbagai teknik yang bisa dia tiru. Dan terbukti, berkat hal itu, Roka akhirnya mampu meniru teknik Trepadora milik Luffy serta serangan Zero Double milik Nel. Yang mana serangan-serangan yang dilancarkannya ini berhasil membuat Chien terluka sangat parah. Namun meniru teknik dahsyat yang bukan miliknya sendiri rupanya memberikan efek samping yang tidak main-main. Terbukti pasca melancarkan serangan tersebut, seketika seluruh tubuh Roka mengalami sakit yang luar biasa. Bahkan dia juga sampai mengeluarkan batuk darah dari mulutnya. Di sisi lain, Chien yang melihat Roka tengah melemah dengan cepat langsung meraih tubuh Roka dan mencengkram lehernya. Dengan tubuh yang penuh akan luka, tampaknya Chien saat itu berniat ingin segera mengakhiri hidup Roka di tangannya. Namun sebelum hal itu dapat Chien lakukan, tiba-tiba saja Roka mengeluarkan sebuah teknik terakhir yang sangat di luar dugaan. Teknik ini diketahui merupakan teknik pamungkas Ichigo yang pernah digunakan untuk menghentikan Aizen beberapa waktu lalu, atau lebih dikenal dengan nama Getsuga Tensho tingkat akhir. Dan saat itu dengan teknik ini, kegelapan pun seketika langsung menyelimuti Las Noches sekaligus melahap Chien hingga hancur. Akan tetapi di sisi lain, karena saking dahsyatnya teknik yang dia tiru itu, tubuh Roka pun tentunya juga ikut mengalami kerusakan. Dan kini dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi, Roka tampaknya telah bersiap menerima takdir kematian yang akan menjemputnya. Namun di saat ajalnya hampir tiba, tiba-tiba saja dia teringat akan sosok Don Kanonji yang selalu memberikannya semangat untuk hidup.
Seolah tidak ingin mengecewakan Don Kanonji dengan kematiannya, Roka pun sekuat tenaga langsung mengumpulkan Reishi dari benangnya dan perlahan mulai bangkit kembali. Sementara itu, di saat yang bersamaan, di dalam Garganta, terpantau Zaraki dan Azashiro tengah saling bertarung satu sama lain. Di sana, para Giga yang dikendalikan Azashiro terlihat tengah mengelilingi Zaraki sambil merapalkan mantra Kido. Dan dalam seketika, sebuah hado terlarang bernama Itokaso langsung meluncur ke arah Zaraki dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar. Bahkan Garganta pun sampai bergetar saking dahsyatnya ledakan ini. Melihat serangannya sukses menerpa Zaraki, Azashiro pun yakin kalau Zaraki pasti tidak akan mampu bertahan dari serangan itu. Namun secara tak terduga, Azashiro begitu terkejut ketika melihat Zaraki telah berjalan keluar dari balik kobaran api. Karena ketangguhan luar biasa yang ditunjukkan oleh Zaraki ini, Azashiro pun mulai merasa gemetar. Dengan sisa-sisa kekuatannya, seolah putus asa, dia lalu menembakkan berbagai senjata ke arah Zaraki secara membabi buta. Pada momen ini, tiba-tiba saja Azashiro mendapat panggilan pesan dari Aizen yang saat itu tengah berada di dalam Muken. Tanpa berlama-lama, Azashiro segera memindahkan kesadarannya ke dalam Muken untuk mendengar pesan tersebut. Dan sesampainya di sana, Aizen mulai bercerita tentang apa yang belum sempat dia ceritakan tempo lalu mengenai Zaraki. Aizen berkata bahwa alasan mengapa Zaraki pernah dikalahkan oleh Ichigo bukanlah karena Zaraki lemah, tapi karena pada dasarnya Zaraki adalah tipe petarung yang senang mencari kesenangan dalam bertempur. Itulah mengapa dalam setiap pertarungan, termasuk saat melawan Ichigo, Zaraki selalu mengekang kekuatannya agar perbedaan kekuatannya dengan lawan tidak terlalu jauh. Namun sialnya, pada pertarungannya melawan Ichigo, dia harus mengalami kekalahan. Karena pada saat itu, dalam sepersekian detik, kekuatan Ichigo tiba-tiba meningkat secara drastis di akhir-akhir pertarungan. Yang mana peningkatan tersebut melampaui perhitungan Zaraki dalam menyesuaikan kekuatannya. Setelah mendengar pesan dari Aizen itu, kesadaran Azashiro pun kemudian kembali ke tubuhnya yang ada di dalam Garganta. Seakan telah mencerna ucapan Aizen, kini Azashiro mulai memahami tentang sosok Zaraki di hadapannya. Jika ucapan Aizen itu benar, maka seharusnya saat pertama kali bertarung, dirinya harus langsung menyerang Zaraki menggunakan Kido tingkat tinggi. Dengan begitu, Zaraki tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesuaikan reatsunya. Kemudian dalam situasi Zaraki yang terus-menerus menghancurkan senjatanya, Azashiro pun memutuskan untuk menggunakan cara yang sama saat dia membunuh Kuruyashiki. Namun ketika dia mencoba menciptakan pedang di paru-paru Zaraki, tubuhnya tiba-tiba malah kesakitan. Setelah dicari tahu, ternyata saat itu reatsu milik Zaraki tengah meluap begitu dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya, Reishi di sekelilingnya pun sampai hancur dan terbakar. Rupanya inilah yang menyebabkan Azashiro merasa kesakitan saat itu. Karena seperti yang kita tahu, jika tempat Azashiro menyatu tiba-tiba diserap atau hancur, maka hal tersebut akan memberikan Azashiro rasa sakit yang luar biasa. Kemudian seolah telah berputus asa, Azashiro pun mencoba kabur dengan menyatu ke dalam udara. Akan tetapi di sisi lain, Zaraki yang melihat hal itu tampaknya tidak ingin membiarkan Azashiro kabur begitu saja. Dengan reatsu dahsyat yang kini mampu menebas udara, Zaraki langsung melancarkan sebuah tebasan kuat ke arah Azashiro. Saking kuatnya serangan itu, sampai-sampai sebuah retakan tercipta di antara Garganta dan dunia manusia. Well, sangat menarik tentunya untuk mengetahui kelanjutan dari pertarungan ini. Kira-kira apakah yang akan terjadi pada Azashiro setelah mendapat serangan dahsyat dari Zaraki? Pantengin terus channel ini karena ceritanya tinggal sedikit lagi. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.